Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Cara Menaruh Percaya, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 20 ayat 29 dan 31. Kata Yesus kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu wafatnya Tuhan Yesus, berkumpullah murid-muridnya di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa, orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara-saudari terkasih, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cocokkan ke dalam lambungku, dan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara-saudari terkasih, kata Yesus kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bagaimanakah sikap batin kita saat ini? Apakah kita percaya? Ataukah batin kita masih aktif mempertanyakan fakta tersebut, karena kita masih sulit untuk menerimanya dengan logika? Dalam kajian psikologi, ditemukan bahwa salah satu tugas perkembangan yang perlu diselesaikan oleh manusia, remaja, dewasa,
ataupun tua ialah melakukan eksplorasi terhadap beberapa keyakinan dalam rangka menetapkan komitmen iman. Sebagai pribadi, Thomas tampak cerdas mengkritisi fakta kebangkitan Tuhan Yesus sampai ia mengalaminya langsung, barulah ia percaya. Thomas adalah gambaran dari kebanyakan orang yang menaruh percaya setelah mengalami sendiri bukti nyata. Saudara-saudari terkasih, namun demikian, Tuhan Yesus berkata kepada Thomas bahwa berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Seorang remaja yang sedang mencari identitas iman mulai mempertanyakan agama yang ia anut sejak kecil. Betulkah Yesus itu Tuhan dan bukan sekedar nabi? Bagaimana bila itu keliru dan ia salah jalan seumur hidupnya? Maka ia pun secara aktif melakukan eksplorasi terhadap beberapa keyakinan lain. Sampai pada satu titik, ia sampai pada pemahaman bahwa satu-satunya jalan menuju kebahagiaan sejati ialah dengan cara menghadapi penderitaan yang ada, bukannya lari menghindar ataupun menolak dan mengusirnya pergi dengan terburu-buru, bersegera untuk mengatasinya. Pada saat itulah sang remaja kembali teringat dengan jalan salib sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Ia pun menaruh percaya dan kembali mengimani Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Dan sejak itu, ia merasakan sukacita bahagia, meski situasi hidup pasti tidak pernah bertahan sempurna. Apa yang saya lakukan untuk bahagia? Apakah dengan cara menghindari penderitaan, takut, dan tidak percayakah saya kepada Tuhan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami sadar batin kami masih kerap rileks untuk menghindari ataupun mengusir pergi masalah atau penderitaan. Ajarilah kami untuk datang berserah kepadamu, Tuhan Yesus. Kami percaya dengan rahmat pertolongan-Mu, salib hidup yang semula tak tertanggungkan menjadi ringan dan lembut. Terjadilah pada kami menurut kehendak-Mu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.